Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Tema kita kali ini adalah cara mengatasi perasaan sepi dalam diri. Pernahkah Anda merasa kesepian atau merasa hampa? Apa penyebab datangnya perasaan sepi atau hampa? Apa dampak buruk dan dampak baik perasaan kesepian bagi seseorang? Dan bagaimana caranya mengatasi perasaan kesepian? Jika Anda merasa ini adalah pertanyaan Anda wajib menonton video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, jika Anda merasa video ini berguna, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, nggak nyusahin, dan sangat membantu untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan sepi atau hampa dalam diri. Dan ini bisa terjadi pada setiap orang. Sebuah survei yang dilakukan oleh BBC mengatakan bahwa perasaan sepi ini banyak terjadi dan dialami di kalangan muda di rentang usia 16-24 tahun. Nah, sebenarnya apa perasaan sepi atau hampa itu? Perasaan sepi itu merupakan sebuah keadaan di mana seseorang merasa hampa, sendirian, dan tidak diinginkan. Perasaan sepi itu adalah keadaan mental di mana orang yang merasa dirinya seperti seorang diri, padahal dirinya sedang berada di tengah keramaian atau di tengah orang-orang terdekatnya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa baru yang merasa kesepian meski dikelilingi oleh teman sebayanya di kampus. Orang yang kesepian cenderung merasa terasing di tengah keramaian. Orang yang kesepian seringkali mendambakan kontak dengan manusia lainnya. Tetapi keadaan pikiran yang kacau membuatnya lebih sulit untuk membentuk koneksi dengan orang lain. Lalu sebenarnya apa penyebab datangnya rasa kesepian itu? Perasaan kesepian atau hampa yang terjadi bisa saja berbeda penyebabnya pada setiap orang. Oke, kita akan bahas beberapa penyebabnya. Yang pertama, kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa terjadi pada diri sendiri, bisa disebabkan oleh trauma, pelecehan, dan masa lalu yang menyakitkan. Kehilangan jiwa menunjukkan adanya sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, seperti hilangnya perasaan bahagia dalam hidup. Nah, di sini kita akan merasakan hampa atau sepi dalam diri sendiri. Yang kedua, tidak memiliki tujuan hidup. Semua orang pasti memiliki tujuan dalam hidupnya. Misalnya bekerja di perusahaan untuk mendapat karir yang bagus, menjalani hubungan percintaan, lalu menikah, dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidup. Dia akan selalu merasa kosong, sepi, dan hampa dalam dirinya. Yang ketiga, menekan dan menahan perasaan. Kesepian itu bukan berarti Anda sedang sendiri, tapi kesepian itu terjadi saat Anda berada di tengah orang-orang yang mengenalmu, tapi mereka tidak mengerti keadaan Anda. Menekan perasaan adalah tindakan yang secara sadar Anda lakukan untuk menutup emosi dalam diri sendiri. Sedangkan menahan perasaan adalah tindakan yang tidak Anda sadari dalam menutupi emosimu. Kalau Anda sering melakukan kedua hal ini, yang terjadi adalah perasaan itu akan tetap berada dalam diri Anda. Semakin lama emosi ini terpendam, Anda akan semakin sulit mengenali siapa dirimu. Anda jadi tidak bisa lagi memahami perasaanmu. Akibatnya, Anda akan mulai merasa hidupmu terasa hampa dan kosong. Yang keempat, respon diri
terhadap perbedaan yang Anda rasakan antara kuantitas dan kualitas kehidupan sosial. Nah, semakin sedikit kualitas kehidupan sosial yang dialami, akan semakin membuat jarak dalam diri yang bisa mengakibatkan terjadinya perasaan hampa atau sepi. Yang kelima, rasa kesepian bisa terjadi karena Anda memulai sesuatu yang baru, seperti pindah sekolah, pindah rumah, atau hal lainnya, di mana Anda harus bisa beradaptasi dengan keadaan baru itu. Perasaan kesepian mungkin bisa segera berlalu, tetapi kadang perasaan itu bisa bertahan. Nah, itulah beberapa penyebab datangnya rasa sepi atau hampa dalam diri sendiri. Dan di sini teman-teman harus pahami bahwa perasaan kesepian itu juga memiliki dampak berupa efek baik dan buruk terhadap hidup kita sendiri. Oke, kita akan mulai dari dampak baiknya terlebih dahulu. Perasaan sepi dalam diri sendiri bisa membuat jarak jeda diri Anda terhadap masalah atau perasaan di mana Anda ingin merasa tenang dan merasa sendiri. Di sini Anda harus berpikir positif. Dan ketika Anda sudah mulai tenang dan menguasai diri Anda akan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Rasa sepi yang terjadi bisa juga menjadi positif bila Anda mencoba untuk mencari teman baru atau mencari teman lama untuk kembali berhubungan. Dan yang paling baik adalah orang yang pernah merasa kesepian atau sendiri cenderung lebih memiliki rasa empati yang lebih tinggi dibanding rata-rata empati orang pada umumnya. Hal ini dikarenakan orang yang merasa kesepian pernah merasakan sepi karena ditinggal atau merasa ditinggalkan oleh orang lain, sehingga orang tersebut akan lebih berempati jika menemukan orang lain yang senasib dengannya. Dan dampak buruk bagi orang yang merasa kesepian adalah kesepian itu dapat menurunkan imun tubuh serta bisa menimbulkan banyak penyakit seperti penyakit jantung, menyebabkan tekanan darah tinggi, demensia, dan masih banyak lainnya. Kesepian juga bisa membuat Anda sulit tidur, dan salah satu yang sering terjadi adalah kesepian dapat menyebabkan stres atau depresi. Hal ini terjadi karena Anda tidak dapat meluapkan isi hati atau perasaan Anda kepada orang lain. Demikianlah renungan dan motivasi hari ini. Minggu depan kita akan lanjut part yang kedua, yaitu cara mengatasi perasaan kesepian. Jangan lupa support kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.